Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kami dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Fitra Yopika terkait dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama ada Febri Adrianto dengan NPM F1C019030, yang kedua ada Rahmi Putri dengan NPM F1C019042, yang ketiga ada Elmiati dengan NPM F1C019046 akan memaparkan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Baiklah, di sini kami mempunyai 2 pokok bahasan. Yang pertama ada fungsi bahasa Indonesia, dan yang kedua ada kedudukan bahasa Indonesia. Pokok bahasan yang pertama ada fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 2 fungsi utama, yakni sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Artinya, bahasa Indonesia sebagai jati diri suatu bangsa, milik bangsa, dan tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun berlaku untuk suatu kelompok atau organisasi atau negara berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, sejarah, cita-cita, serta tujuan. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam butir-butir Sumpah Pemuda. Yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi, misalnya saja buku, koran, website, karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Hal ini juga berkaitan dengan kedudukan keempat dari kedudukan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional adalah alat pemersatu suatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Dan yang keempat ada bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Selanjutnya, fungsi utama yang kedua ada sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dibuktikan dengan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pelajaran, di lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Maka, materi pelajaran yang berbentuk media cetak juga harus berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing atau menyusunnya sendiri. Cara ini akan sangat membantu dalam meningkatkan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan.
Kedudukan ketiga dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Yang keempat ada bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Ini dibuktikan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin bila suatu buku yang menjelaskan tentang suatu kebudayaan daerah ditulis dengan menggunakan bahasa daerah itu sendiri dan menyebabkan orang lain belum tentu mengerti. Dalam kedudukannya sebagai bahasa ilmu, Alex dan Ahmad menyampaikan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemanfaatannya kepada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan negara dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima ada fungsi bahasa Indonesia sebagai media massa. Media massa merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi, baik berbentuk audio, visual, elektronik, dan juga mendukung perkembangan bahasa Indonesia. Yang keenam ada fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung sastra Indonesia. Artinya, dengan adanya bahasa Indonesia akan menjadikan sastra di Indonesia semakin maju dan selalu berkembang sepanjang masa. Dan yang fungsi terakhir yaitu pemerkaya bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Artinya, kosakata bahasa daerah itu merupakan usaha dari pengembangan bahasa Indonesia. Usaha pengembangan kosakata ini dapat diikuti dengan kodifikasi sehingga nantinya akan sesuai dengan kaidah pemakaian bahasa Indonesia. Selanjutnya ada bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar di seluruh lembaga pendidikan. Sebagai konsekuensi logisnya, semua jenjang pendidikan di Indonesia wajib mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Untuk itu, beberapa payung hukumnya sudah jelas, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Nomor 22 tentang Standar Isi, sampai dengan SK Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 tentang mata kuliah pengembangan kepribadian. Sebagai konsekuensi pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan tersebut, maka materi pelajaran yang berbentuk media cetak hendaknya juga berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing atau menyusunnya sendiri. Apabila hal itu dilakukan, maka sangatlah membantu peningkatan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pokok bahasan yang kedua ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus, yaitu Bab 15 Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia, yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, ada dua macam kedudukan bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928, dan yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Ada 19 pasal yang mengatur tentang bahasa, akan tetapi anehnya tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang sanksi terhadap pelanggarannya. Hal ini sangat kontradiktif dengan aturan pasal-pasal dalam bendera dan lambang negara yang begitu keras dan tegas sanksi pelanggarannya. Bahasa Indonesia itu sendiri dalam undang-undang berfungsi sebagai jati diri bangsa dan kebanggaan nasional, juga dikukuhkan sebagai bahasa resmi kenegaraan.
Itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kepada Allah marilah kita bersama-sama memohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.